I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with... Oke guys, kembali lagi di channel Spesialis Honda. Kali ini saya akan berbagi informasi atau cara tutorial memasang shock breaker. Di sini ada ini ya, rangkaiannya. Ini dimasukin ya ke sini. Ini namanya suling ya. Ini ada per kecil. Pertama itu dulu ya yang harus dirakit. Dan kedua, di sini ada baut sama ring ya. Ring tembaga itu ya. Kita di sini kasih seal tip dulu sedikit ya, agar tidak rembes gitu kan. Nah, di sini kita kasih seal tip. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Nah, segitu saja. Ikuti saja tutorial ini ya, berapa putarannya. Nah, setelah ini dikasih seal tip, lalu ininya ringnya dipasang agar tidak lupa ya. Nah, dua sudah terakit ya. Kemudian ini pipa shocknya dan dimasukkan sulingnya ke sini. Nah, dimasukin. Lalu ini rangkaian ketiga ya. Dan selanjutnya kalian perhatikan sebelum ini pemasangan, ini dipastikan sudah dipastikan sudah dibersihkan ya. Nah, di sini saya akan coba memasang seal shock breakernya. Karena diganti ini shock breakernya mengalami bocor ya. Nah, di sini ada dua seal. Ini ada tutupnya yang atasnya, dan yang ini satu lagi seal buat penyangga olinya atau seal di dudukan bottom. Perhatikan ini sangat beda ya. Ini buat yang di bawah. Perhatikan di sini juga mempunyai ini ya, per juga. Nah, sini dan di atasnya juga sama mempunyai. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini ya bentuknya. Nah, ini yang atas kita copot ininya ya, per cincinnya. Lalu kita masukin ke sini. Jangan lupa sebelum masukkan ada komponen yang satu lagi di sini namanya itu plat ya. Sebelum memasukkan seal ini. Apa? Nah, ini ya. Nah, ini dimasukin ya ke sini. Jangan bebas lah mau masukin gimana, yang penting masuk. Tapi saran saya itu yang agak lebar di bawah. Nah, perhatikan cara pemasangannya. Nah, jangan kebalik ya. Nah, seperti ini cara pemasangannya. Nah, bisa dilihat intinya ada tulisannya di atas gitu aja lah. Nah, jangan sampai kebalik ya. Perhatikan. Nah, seperti itu. Lalu kita masukin. Nah, setelah ini rata, lalu kita dorong memakai seal bekas. Seal bekasnya dicuci dulu. Nah, ini seal bekasnya kita akan gunakan seal bekas ini untuk mendorong seal yang baru ya. Nah, seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita press atau pukul dengan palu tembaga ya, atau palu besi juga boleh. Tidak akan merusak karena ini didorongnya sama karet seal yang bekasnya ya. Nah, ini perhatikan ini harus rata. Jadi harus rata, harus benar-benar rata. Nah, bisa diraba lah seperti ini ya. Ini posisi sudah masuk ke dalam ya. Nah, setelah ini masuk ke dalam, lalu kita congkel menggunakan kunci T ya. Nah, ini congkel yang tadi yang bekas untuk mendorong yang seal baru. Nah, seperti itu. Setelah ini masuk, kita cek lagi benar-benar masuk ya. Nah, di sini ada rongga buat spi. Nah, ini dimasukin lagi ya, ininya per ini yang bulat ininya ya. Nah, kenapa dicopot dulu agar tidak merusak ya. Nah, setelah ini terpasang, lalu teman-teman jangan sampai ini ya lupa. Di sini ada sepi ya. Nah, ini sepinya dipasang ya setelah dipastikan sudah masuk semuanya. Nah, di sini ada rongga-rongganya untuk dudukan sepi. Nah, di sini kita masukin saja. Nah, seperti ini ya langkah-langkahnya. Ikuti saja. Nah, lalu ini ditekan
sama obeng min juga. Nah, setelah masuk, nah ini perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Ini sudah masuk semuanya ya. Nah, setelah itu kita tutup pakai seal yang baru ya. Nah, ini ditutup ya, dipukul lagi sama lah kayak yang tadi. Tidak memakai bantalan juga, tidak apa-apa. Ini cukup ringan ya. Nah, itu lalu ini dulu ya, bersihin dulu. Nah, biar enak tampilannya. Nah, ini kan sudah terpasang ya, seal sudah terpasang. Lalu kita masukkan asnya ya ke dalam bottom. Ini namanya bottom ya, bottom shock breaker. Nah, ini setelah dimasukin, teman-teman ini jangan salah masukin ya. Yang ininya ya, yang rapatnya harus masuk duluan. Nah, itu pernya ya. Setelah itu ini diratakan pipa shock dengan pernya. Nah, setelah rata kita balik dan pasang bautnya di bawahnya ya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini dipasang ya. Lalu dikencangkan menggunakan kunci L6 ya. Kunci L6 ini langsung diputar ke arah kanan ya. Biasa untuk pengencangan itu ke arah kanan. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman kencangkan saja. Nah, seperti ini ya. Oke, yang baru bergabung di channel ini silahkan tombol subscribe-nya dimatikan dulu ya, dan loncengnya diaktifkan juga agar dapat notifikasi video terbaru dari channel Spesialis Honda. Tentunya di channel seputaran otomotif ya, trik, tutorial dan sebagainya. Di sini komplit ya, ilmu-ilmu ya. Sini tinggal pengencangan ya teman-teman, ini pengencangan. Nah, ini menggunakan obeng atau apa sejenisnya yang pasti ada penahanan di bagian bottom. Ini sudah kencang, lalu teman-teman tinggal mengisi oli shock breaker ya, mengisi oli shock breaker. Ini sudah posisi kencang, siap untuk diisi olinya. Pernya dicabut dulu ya, lalu ininya dimasukin. Nah, seperti ini, jangan diangkat ke atas. Nah, lalu di sini kita mengukur oli, takaran olinya, oli shock breakernya ya. Ini memakai gelas ukur ya. Di sini ada di botol olinya ada ukuran-ukurannya. Semua jenis motor ada di sini, bisa dilihat. Bisa dilihat ya, di sini ada semuanya. Kalau misalkan teman-teman lupa berapa ukurannya, di sini ada. Nah, seperti ini ya, Karisma dan sejenisnya ada di sini, Sport, Matic, semuanya bebek ada. Kita ini di motor Matic ya, kasih 75 mili ya. Langsung kita tuangkan oli shock breaker yang baru ya. Ini oli shock breaker yang baru. Buat rekomendasi ya, saya menyarankan oli shock breaker yang original ya, original, karena ada baiknya ya. Nanti dijelaskan di video berikutnya apa perbedaan oli shock breaker baru, maksudnya oli shock breaker orisinil dan enggak orisinil, dampaknya seperti apa. Ikuti saja channel ini ya. Ini kita ukur. Nah, ini 75 mm ya. Nah, ini tinggal dituangkan, dimasukin semuanya. Nah, perhatikan ya, ini kan olinya merah ya. Tadi itu olinya sedikit agak hitam karena ini sudah lama, hampir 50.000 km tidak pernah diganti oli shock breakernya, makanya sealnya bocor ya teman-teman. Nah, lalu angkat ke atas dan ini pastikan pernya masukin lagi, jangan sampai kebalik ya, seperti yang tadi yang yang rapatnya di bawah ya. Lalu kita setelah itu tutup bagian atasnya. Nah, ini cara menutupnya seperti ini ya. Ini setelah dibersihkan tutupnya kita langsung pasang. Nah, perhatikan baik-baik. Ini cara pemasangan dengan sendiri ya, dengan sendiri. Kalau misalkan ada orang berdua boleh, yang nekannya satu, yang masang ininya satu. Di sini saya praktekkan sendirian ya. Nah, ini ditekan, dimasukin. Nah, ini spinnya di tangan kiri ya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini cara pemasangan sendiri ya. Kita belajar sendiri, anggap saja di rumah tidak ada orang ya. Nah, ini ditekan memakai obeng besar plus. Nah, ditekan, lalu si spinnya dimasukin. Nah, setelah masuk pas semuanya, lalu kita lepas ya. Tekan lepas. Nah, ini posisinya sudah masuk rata ya.
Segitu saja tutorial cara pasang shock breaker atau merakit shock breaker dari channel Spesialis Honda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.